semuanya? Pagi. Sini kami akan presentasikan kelompok kami dengan judul Perencanaan Kurikulum Pendidikan Vokasi, Perspektif Global dan Regional. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Yang pertama, latar belakang. Sejalan dengan global dan liberasi ekonomi termasuk tenaga kerja, maka perencanaan kurikulum pendidikan vokasi perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja tidak hanya untuk tingkat nasional, tetapi juga tingkat global. Lalu terbentuklah sebuah organisasi, yaitu World Trade Organization atau biasa disingkat WTO. Lalu ASEAN Free Trade Agreement yang disingkat AFTA, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN disingkat MEA yang dimulai akhir tahun 2015 mendera rancang kurikulum pendidikan vokasi untuk dapat ikut merespon tantangan global dan regional tersebut. Isu-isu global pendidikan vokasi. Masri 1999 sudah melontarkan isu penting dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah menitik beratkan pada konsep pengembangan siswa sebagai sumber daya manusia atau SDM. Di sini penawaran sumber daya manusianya dapat berasal dari berbagai institusi formal, antaranya sekolah vokasi dan non formal, pelatihan dan kursus. Di sini ada 3 isu global pendidikan vokasi. Yang pertama itu nilai ekonomi pendidikan vokasi. Beberapa ahli menteorikan manusia sebagai modal atau human capital, antara lain Baker, Messer, menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan produk atau jasa dan muaranya secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan teori ini, para ahli di atas mengembangkan konsep nilai balikan. Ekonomi dari suatu program pendidikan atau pelatihan. Berapa besar role dari suatu penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan. Dari nilai balikan ini timbul pertanyaan lebih lanjut untuk pendidikan vokasi, yaitu apakah role pendirian dan penyelenggaraan pendidikan vokasi lebih besar bila dibandingkan dengan role untuk pendirian dan penyelenggaraan pendidikan non vokasi atau akademik. Pilihan investasi ini dikenal dengan prinsip opportunity. Hal ini menjadi menarik manakah role pendidikan vokasi lebih rendah dari role pendidikan non vokasi atau pendidikan akademik. Isu role untuk pendidikan vokasi harus dianalisis secara komprehensif sehingga tidak misleading dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya
pendekatan terhadap isu dalam pengembangan sumber daya manusia pada umumnya, dan pendidikan vokasi pada daya manusia khususnya menurut Masri 1999 bukan lagi murni urusan suatu negara saja. Untuk saat ini sudah terasa menjadi urusan regional semisal ASEAN, dan bahkan menjadi perhatian internasional terdorong oleh ekonomi global dan industrialisasi global, termasuk standar-standar yang menyertai misalnya ISO atau isu lain. Adanya fakta perekonomian di negara-negara maju yang semula mendasarkan pada sektor manufaktur, sekarang perekonomian. Mereka bergeser ke sektor jasa, bisnis, manufaktur. Mereka diekspor atau dipindahkan ke negara-negara berkembang, antara lain Asia dan Amerika Latin. Pemindahan manufaktur dan teknologinya diterima oleh negara-negara berkembang dengan baik, karena hal tersebut menurunkan biaya produksi dan meningkatkan mutu serta jumlah produksi. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum pada skala regional dan internasional adalah sinergi, bahkan kalau mungkin integrasi antara pendidikan vokasi di bawah kewenangan UNESCO dan pelatihan vokasi di bawah kewenangan ILO. Bila hal ini terwujud, maka mobilitas karir alumni pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat meningkatkan kompetensian mereka baik secara horizontal maupun vertikal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, perspektif global perencanaan kurikulum pendidikan vokasi. Kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan mereka merujuk pada standar kelas dunia atau internasional. Nah, sebagai contoh internasional, Telecommunication Commission atau disingkat ITU telah menyusun standar kompetensi internasional di bidang telekomunikasi. Pada tanggal 15 Agustus 2014, ITU telah menyelenggarakan workshop di Ottawa, Kanada, dengan salah satu programnya penyusunan kurikulum pendidikan untuk mencapai standar tersebut. International Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO juga telah melakukan hal yang sama pada tanggal 20-30 Oktober 2014 di Montreal, Kanada. Konsultan UNESCO atau UNESCO Unter Brunner 1982 menyebutkan beberapa lembaga dunia telah lama melakukan upaya serupa tentang pengembangan kurikulum, antara lain World Meteorological Organization atau disingkat WMO, Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO, International Trade atau disingkat ITC, United Nations Industrial Development Organization atau disingkat UNIDO. Upaya UNESCO terbaru di tahun 2013 melalui Grand International Bureau of Education atau IDE menyusun pedoman perencanaan dan pengembangan kurikulum pelaksanaan dan monitoring dan evaluasinya terdokumentkan dalam Training for Curriculum Development.
Kurikulum target yaitu dimensi yang fokus pada tujuan utama dan isi yang harus diajarkan, yang dirancang secara cakupan dan kedalamannya, yang secara resmi terdokumentasikan dan diwajibkan oleh aturan perundang-undangan. Yang kedua, kurikulum implementasi, yaitu apa yang diajarkan di sekolah, termasuk interpretasi lokal atau sekolah terhadap apa yang ada di dokumen kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dan proses belajar mengajar atau PBM di kelas atau teaching learning instrumental adalah dua hal yang erat berhubungan. Lalu yang ketiga, kurikulum pengalaman. Kurikulum pengalaman yaitu merujuk pada pengalaman siswa yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran resmi sesuai kurikulum, pengetahuan, perspektif atau cara pandang, kemampuan belajar dan berinteraksi dengan kurikulum. Lalu yang keempat, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu merujuk pada pengalaman yang dialami siswa di sekolah di luar. Struktur dari kurikulum dan dalam tertentu pesan tersembunyi ini dikomunikasikan oleh sekolah atau sistem pembelajaran dalam aspek nilai, keyakinan, perilaku atau sikap. Pesan ini dapat melengkapi kurikulum target maupun kurikulum implementasi. Pesan yang dapat di kurikulum tersembunyi ini dapat berupa hasil penerapan kurikulum target dan kurikulum implementasi atau sebaliknya. Yang kelima, kurikulum nol. Kurikulum nol yaitu merujuk pada materi kurikulum yang formal, terdokumentasi, tetapi guru atau sekolah tidak mengajarkan kepada siswa dengan pertimbangan materi tersebut tidak diperlukan oleh siswa atau bertentangan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada 5 konsep rancangan kurikulum atau kurikulum desain. Yang pertama, serangkaian kurikulum. Cara utama untuk menemukan materi kurikulum target atau intended kurikulum adalah dengan menyusun kerangka kurikulum, yaitu konsep kurikulum yang merujuk pada komponen utama yang harus ada dalam kurikulum. Terdapat beberapa elemen untuk pada kerangka struktur kurikulum target atau kurikulum desain. Yang pertama, pendahuluan konteks saat ini. Pendahuluan konteks saat ini berisi refleksi temuan-temuan yang relevan dalam aspek sosial, ekonomi di mana proses belajar dan mengajar terjadi. Lalu yang kedua, kebijakan dasar pendidikan. Penjelasan tujuan utama pemerintah bidang pendidikan, misalnya knowledge baca, tulisan dan berhitung. Pendidikan vokasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan toleran. Lalu yang ketiga, tujuan umum pembelajaran dan keluaran, standar untuk setiap jenjang atau tingkatan pendidikan. Penjelasan apa yang harus siswa ketahui dan dapat dicapai atau diraih ketika mereka menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Keluaran harus dinyatakan dalam rentang sarana, termasuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kompetensi. Lalu yang keempat, struktur dari sistem pendidikan. Berisi penjelasan sistem persekolahan di mana kerangka kurikulum
kedua, memilih materi yang harus dipahami dan dipraktikkan oleh siswa. Model pengembangan kurikulum tradisional umumnya fokus pada input, tujuan, pengetahuan akademik, kedalaman materi, dan guru. Kecenderungan model pengembangan kontemporer saat ini bergeser menuju fokus pada iuran atau output dan hasil belajar atau output performance. Model kontemporer lebih menekankan siswa untuk tidak hanya sekedar menguasai materi pembelajaran, tetapi lebih pada penguasaan kompetensi yang lebih umum. Pendekatan dalam perencanaan kurikulum perlu memberi perhatian khusus pada rencana 3 hal yang signifikan. Yang pertama itu pendekatan berbasis materi atau isi. Pendekatan pembelajaran klasik ini berdasarkan pada urutan topik pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara linear sejalan dengan urutan topik yang mendapatkan oleh kurikulum atau silabus. Yang kedua, pendekatan berbasis tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran ini mereferensi pada teori belajar, teoris, dan merujuk pada 3 ranah hasil belajar dari Bloom, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini menjadi yang sangat disarankan pada perencanaan kurikulum yang saat ini banyak dilakukan. Hal ini terkait dengan mutu dan referensi terhadap kebutuhan sosial yang lebih luas dari kompetensi. Telah menjadi komponen yang penting dalam wacana pendidikan dan pernyataan di lapangan. Perencanaan kurikulum berbasis kompetensi yang saat ini banyak diikuti, mereka menjauhi pendekatan berbasis mata pelajaran dan lebih menekankan interaksi antara mata pelajaran atau bidang pembelajaran dengan mengeksplor tema-tema transversal atau menawarkan skenario yang lebih rasional atau disiplin atau mata pelajaran. Yang keempat, standar sebagai rujukan kurikulum. Standar umumnya berupa pernyataan atau deskripsi tingkat pencapaian atau mutu dan dapat diberlakukan pada pembelajaran siswa, buku alokasi waktu dan kondisi kerja, dan faktor-faktor lainnya. Standar isi kurikulum menspesifikasikan materi apa saja yang harus dipelajari oleh setiap siswa untuk setiap jenjang pendidikan tertentu. Lalu yang selanjutnya
utama yang ada pada tingkat sekolah adalah adanya sejumlah mata pelajaran dan sekelompok guru dengan spesialisasi pada sejumlah mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran di sekolah menengah merupakan fondasi dan status simbol dari suatu kurikulum. Mata pelajaran merupakan birokrasi dan karakter rasional atau status dan merupakan alat untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol pengetahuan dengan memecah menjadi bagian yang lebih kecil. Ini menjadi alasan fundamental mengapa inisiatif untuk mengintegrasikan pembelajaran tematik atau terpadu menjadi tersendat bahkan sulit. Kenyataan, siswa tidak semuanya mencapai batas standar hasil belajar untuk mata pelajaran tertentu, sehingga perlu remedi atau tutorial. Hal ini bisa jadi karena kurang tertariknya atau termotivasinya belajar siswa. Di luar sekolah sudah semakin nyata banyak pengetahuan dan keterampilan yang siswa perlukan, tetapi tidak ada dalam mata pelajaran. Misalnya tentang teknologi informasi dan komunikasi, atau informasi and communication teknologi, atau ICT. Beberapa pengetahuan dan keterampilan yang perlu siswa dan tidak ada dalam mata pelajaran, antara lain dalam debat publik, proyek masyarakat dan sejenisnya, sudah semakin diterima di sekolah. Beberapa negara telah menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi lebih luas, komprehensif, dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang lebih umum. Misalnya pendidikan lingkungan, pendidikan kesehatan, dan pendidikan media, pendidikan kedamaian, keadilan sosial. Mengenalkan kepada anak muda tentang dunia yang dipenuhi dengan wacana pengetahuan dan teknologi tidak mungkin kalau tidak dengan mendiferensiasikan antara mata pelajaran. Untuk itu perlu mengidentifikasi metode mengajar yang dapat memfasilitasi siswa dalam memperoleh pengetahuan tertentu dengan menghubungkan berbagai bidang mata pelajaran, misalnya dengan kerja proyek. Tujuan baru dari sistem pendidikan yang terwarani dalam kurikulum kontemporer atau modern akan terrefleksikan dalam pemodifikasian atau pengurangan bobot mata pelajaran tertentu atau jumlah mata pelajaran baru yang merupakan integrasi dari atau bahkan penghapusan dari beberapa mata pelajaran lama. Konsekuensi hasil dari tren perubahan kurikulum baru ini adalah modifikasi alokasi waktu bagi mata pelajaran lama, pengintegrasian mata pelajaran dan alokasi waktu untuk mata pelajaran yang baru. Selanjutnya terdapat ilustrasi nilai-nilai yang mendasari konsistensi terhadap kurikulum baru. Yang pertama, permintaan untuk mempertahankan mata pelajaran karena hal tersebut diperlukan untuk jalur akademik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang kedua, kurikulum baru dapat memicu ketegangan sosial dan politik karena alokasi mata pelajaran sejarah nasional, bahasa dan agama. Lalu yang terakhir, keamanan pekerjaan khususnya guru dapat terancam. Organisasi silabus dan isi pembelajaran. Silabus mata pelajaran merupakan media dialog tentang falsafah dan ilmu pembelajaran dengan siswa, termasuk aturan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Silabus merupakan dokumen yang mengorganisasikan unit pembelajaran yang mengorganisasikan kegiatan pembelajaran termasuk alat bantu serta lingkungan belajar.
yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap unit pembelajaran dan evaluasinya. Dalam konteks ini, deskripsi silabus merupakan sebuah bagian dari kurikulum yang menjelaskan lebih detail tentang pengalaman belajar siswa yang akan dialami. Selanjutnya, pengembangan kurikulum pendidikan vokasi perspektif dan regional. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi telah dilakukan tidak hanya pada tingkat nasional dan institusional atau lembaga, tetapi juga telah dikembangkan di tingkat regional. Visi dari Voktes menurut Abdullah 2012 adalah as the leading country of excellency in vocational and technical education and training in Southeast Asia. Nah, sedangkan misi artinya sebagai pusat keunggulan terkemuka dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknis di Asia Tenggara. Lalu misinya adalah we are committed to assist in strengthening the PTES system of SAAMEO member countries by enhancing their capabilities through network and partnership in the areas of training, research, and development and information service. Artinya, kami berkomitmen untuk membantu memperkuat sistem FTET di negara anggota SAAMEO dengan meningkatkan kemampuan mereka melalui jaringan dan kemitraan di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan serta layanan informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. 2 atau 3 penanya. Mengingat waktu kita masih lama.
baik mata. Apa kaitan Baker dengan nilai ekonomi pendidikan vokasi? Di sini Baker adalah seorang ekonom terkenal memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami nilai ekonomi pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Kaitannya dengan nilai ekonomi pendidikan vokasi itu ada kaitannya dengan modal manusia, peluang kerja, pengambilan ekonomi, pengembalian ekonomi, keputusan investasi, kinerja ekonomi, itu deh. Oke, bagaimana modal manusia itu kan itu tuh bisa menjadi mengapa bisa menjadi sebuah keterkaitan dengan Modal manusia. Mengapa bisa mengaitkan modal manusia? Di sini Baker berargumen bahwa individu dapat meningkatkan potensi penghasilan melalui pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan praktis dan aplikasi di dunia kerja. Modal manusia. Seorang Baker memberikan argumentasi bahwa individu dapat meningkatkan potensi penghasilan mereka melalui pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan praktis dan aplikasi di dunia kerja. Nah, berfungsi sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya pendapatan. Dan ada lagi yang